Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini saya mau kasih pelajaran sedikit tentang Amsal. Ternyata Amsal itu kita tahu bersama penuh kebijaksanaan, dan saya akan mengajak kita untuk melihat Amsal pasal pertama saja nanti tentang manual untuk hidup. Ya. Apa maksudnya? Mari kita lihat Amsal sebagai manual untuk hidup. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu sebagian besar berkaitan dengan memasukkan orang ke sorga. Terus membuat orang benar di hadapan Tuhan dan menyelamatkan jiwa kekal mereka. Tentu itu benar, tetapi masih ada hal yang lain yang Alkitab ajarkan, terutama di dalam Amsal. Alkitab juga berkaitan dengan bagaimana kita hidup di bumi ini. Tidak melulu soal sorga, tapi Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita hidup di bumi ini. Bagaimana kita hidup dengan baik, hidup secara waras, yang waras ngalah gitu ta. Dan bagaimana kita penuh dengan kebijaksanaan. Jadi kalau Tuhan Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, maka dapat dikatakan Amsal itu merupakan salah satu panduannya. Bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di sorga. Saudara-saudaraku, kebijaksanaan adalah istilah Alkitabiah untuk kehidupan sehari-hari kita di bumi berjalan sebagaimana adanya di sorga. Bisa dipahami ini ya, coba kita cerna baik-baik, cerna pelan-pelan. Kebijaksanaan itu adalah istilah Alkitabiah untuk kehidupan sehari-hari kita berjalan di bumi ini sebagaimana itu adanya di sorga. Artinya orang bijak itu adalah orang yang menjalani kehidupannya seperti kehidupan sorgawi. Kebijaksanaan adalah seni hidup dengan terampil dalam kondisi aktual apapun yang kita temukan sendiri. Dan yang menarik bahwa gelar sarjana bukanlah sertifikasi kebijaksanaan. Ada orang yang bergelar tinggi, sekolah di luar negeri, tetapi belum tentu dia bijaksana. Ada perbedaan mempunyai intelektual yang tinggi, gelar yang tinggi, dengan hidup bijaksana. Jadi, gelar sarjana itu bukanlah sertifikasi kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengukur bijaksananya seseorang dari tingkat pendidikannya saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan itu. Sebab seperti kita katakan tadi di kalimat sebelumnya, coba perhatikan di atasnya itu, bahwa kebijaksanaan itu istilah Alkitabiah bagaimana kita berjalan di bumi seperti di sorga. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gelar sarjana. Sehingga setiap orang yang mengasihi Tuhan, entah dia berpendidikan tinggi atau mungkin tidak memperoleh pendidikan tinggi, dia tetap bisa disebut sebagai orang bijaksana di hadapan Tuhan. Para malaikat sorga, bahkan Tuhan sendiri bisa menyaksikan bahwa orang ini adalah orang yang bijaksana kalau dia menjalani kehidupannya di bumi seperti di sorga. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya sama sekali dengan gelar sarjana. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir STH, MTH, atau mungkin doktor teologi atau doktor apapun, PhD apapun, jangan kita pikir itu menjamin kebijaksanaan. Tidak, saudara ya. Alkitab mendefinisikan kebijaksanaan itu ketika kamu menjalani kehidupan di bumi seperti di sorga. Kebijaksanaan itu berkaitan dengan
menjadi terampil dalam menghormati orang tua. Kita tahu bukan ada banyak orang bergelar tinggi tapi tidak menghormati orang tua. Bijaksanaan itu berkaitan dengan membesarkan anak-anak. Bagaimana kita membesarkan anak-anak? Bagaimana kita menangani uang? Kebijaksanaan dalam Alkitab itu, terutama dalam Amsal, berkaitan dengan menjalani kehidupan pernikahan. Bagaimana kita menjalankan kepemimpinan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menggunakan kata-kata dengan baik, bagaimana kita memperlakukan teman dengan baik, bagaimana kita makan dan minum dengan sehat, bagaimana kita menumbuhkan emosi dalam diri kita dan sikap terhadap orang lain yang menciptakan perdamaian. Dan yang pasti kebijaksanaan itu berhubungan dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, ini baru beberapa item saja, saudara. Ada banyak hal yang lain. Dan yang menarik bahwa semua kebijaksanaan ini itu terkonsentrasi di dalam kitab Amsal. Lebih dari banyak kitab di Perjanjian Lama maupun Baru, Amsal mengkonsentrasikan semua isu kebijaksanaan ini, semua tema kebijaksanaan ini di dalam buku Amsal itu. Dan berikut adalah Amsal pasal pertama, terjemahan The Message, saudara ya. Menarik sekali. Nanti dengan kita membaca terjemahan The Message ini, kita mulai mengerti memang benar Amsal itu buku kebijaksanaan. Dia memberikan manual untuk hidup sebab dia memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Mari kita lihat singkat saja ya. Kalau kita perhatikan, Amsal terjemahan The Message itu diberi judul perikop manual untuk hidup. Saya bacakan, inilah kata-kata bijak Salomo, putra Daud, Raja Israel. Oh ya, ngomong-ngomong, saudara-saudara bisa sambil bandingkan dengan terjemahan biasa ya. Ini yang saya bacakan terjemahan The Message yang dibahasa Indonesiakan. Inilah kata-kata bijak Salomo, putra Daud, Raja Israel, ditulis agar kita tahu bagaimana hidup dengan baik dan benar, untuk memahami apa arti hidup dan kemana arahnya. Jadi jelas ya, manual untuk hidup ini. Sebuah manual untuk hidup, untuk belajar apa yang benar dan adil, untuk mengajari yang tidak berpengalaman tentang tali. Jadi ini sebuah ungkapan, karena tali itu kan ribet ya, simpul-simpul. Simpul-simpul itu kan, gimana cara ngikatnya, itu kan ada simpul-simpul. Jadi untuk mengajari yang tidak berpengalaman tentang tali, dan memberi anak muda kita pemahaman tentang kenyataan. Makanya kita menemukan di Amsal banyak sekali nasihat untuk orang muda. Ada sesuatu di sini juga untuk pria dan wanita berpengalaman. Orang pikir, saya sudah berpengalaman. Tetapi di sini juga dicatat sesuatu untuk pria dan wanita yang mengaku sudah berpengalaman. Masih ada satu atau dua hal untuk dipelajari. Kebijaksanaan segar untuk diselidiki dan ditembus. Pantun dan sajak. Sebenarnya ada kata sajak lagi di situ. Dan ada alasan pria dan wanita bijak untuk mempelajarinya. Lalu di perikop berikutnya, ini yang terakhir, ya. Saya sampai di sini saja. Disebutkan mulai dengan Tuhan. Menarik ya. Jadi yang pertama tadi itu membuka kitab Amsal, manual untuk hidup. Dia kasih pengantar. Lalu perikop berikutnya mulai dengan Tuhan. Mulailah dengan Tuhan. Langkah pertama dalam belajar adalah bersujud turun ke Allah. Artinya bersujud menyembah Allah. Hanya orang bodoh yang mengacungkan hidung mereka pada kebijaksanaan dan pembelajaran seperti itu. Jadi hanya orang bodoh yang mengatakan mulai dengan Tuhan itu tidak benar.
Hanya orang bodoh yang mengatakan mulai dengan Tuhan itu sia-sia. Hanya orang bodoh dan sombong dan yang tidak bijaksana yang mengatakan saya tidak mau mulai dengan Tuhan. Jadi pesan malam hari ini, mari kita kembali mengingat panduan untuk hidup yang paling utama. Manual itu panduan, buku manual book, buku panduan gitu ya. Kalau kita beli sesuatu ada manual booknya, ada buku petunjuknya. Petunjuk untuk hidup yang pertama sekali diberikan oleh Amsal adalah mulailah dengan Tuhan. Dan orang yang tidak memulai dengan Tuhan adalah orang yang tidak bijaksana. Tentu masih banyak lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam kitab Amsal. Maybe nanti kita akan bahas satu persatu. Tetapi paling tidak malam hari ini kita kembali diingatkan untuk memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Kiranya manual kehidupan, manual untuk hidup yang kita dengar malam hari ini mengingatkan kita kembali untuk memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk diingatkan kembali bahwa kebijaksanaan tidak ada kaitannya sama sekali dengan gelar sarjana. Kami sudah melihat juga ada banyak orang yang bergelar tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Dan kami bersyukur Alkitab mengajari kami tentang kebijaksanaan untuk kami memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini sombong, kami mengacungkan hidung kami ke langit, kami mengangkat muka kami ke langit dan berkata kami tidak perlukan Tuhan. Kami bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali dalam sikap kami walaupun kami tidak perkatakan mungkin kami merasa kami tidak butuh Tuhan, kami merasa kami bisa sendiri tanpa Tuhan. Tapi biarlah kebijaksanaan malam hari ini mengajarkan kami untuk kami kembali memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan memulainya dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebijaksanaan yang Kau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah kami hidup lebih maksimal, hidup lebih efektif, karena kami menjalani panduan yang untuknya kami diciptakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.